Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Selvia. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Politeknik Negeri Indramayu. Saya merupakan mahasiswa tingkat 4. Di sini saya akan melakukan praktek keperawatan keluarga dengan salah satu anggota keluarga terkena kolesterol. Saya akan melakukan penyuluhan mengenai kolesterol dan mengajarkan senam kolesterol kepada keluarga Tuan A. Assalamualaikum. Mbak Selvi, silakan masuk, Mbak. Oh iya Bu. Oh iya Mbak Selvi, ada apa ya Mbak? Gini Bu, sesuai janji saya minggu kemarin, setelah melakukan pengkajian itu kan saya akan melakukan penyuluhan. Nah, saya melakukan penyuluhannya hari ini. Kira-kira bapaknya hadir nggak Bu? Oh Bapak ada Mbak, nanti dipanggil dulu ya Mbak. Boleh, boleh. Oke. Bentar ya Mbak. Pak. Apa jangan Bentar ya Mbak, bapaknya lagi pakai sarung dulu. Iya Mbak. Ada Mas Silvi. Iya Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Karena ibu dan bapak sudah di sini, jadi di sini sesuai minggu kemarin itu kan saya sudah melakukan pengkajian dengan keluarga Bapak Ahmad ya. Nah, waktu itu kan ketika pengkajian ternyata Bapak diagnosa mengalami kolesterol, betul ya Pak? Betul. Nah, sesuai minggu kemarin kan saya akan melakukan penyuluhan kepada keluarga Bapak Ahmad mengenai apa itu kolesterol. Nah, Bapak dan Ibu apakah bersedia? Bersedia. Waktunya tidak lama ya, hanya 15 menit saja. Tidak sibuk ya Pak? Enggak. Alhamdulillah. Baik, kita mulai saja Pak. Nanti ketika penyuluhan, kalau misalkan Bapak dan Ibu ada yang sesuatu yang tidak mengerti, tidak apa-apa, ditanyakan saja. Saya menggunakan ini apa untuk penyuluhannya, ini namanya lembar balik, biar lebih memudahkan saja kepada Bapak dan Ibu. Sebelumnya, apakah Bapak dan Ibu sudah tahu apa itu kolesterol? Belum tahu. Belum. Jadi kolesterol itu sebenarnya lemak baik. Sebenarnya kolesterol itu lemak baik Pak. Dalam tubuh kita itu sudah menghasilkan kolesterol sendiri, yaitu ada di dalam hati. Apa sih itu kolesterol atau lemak itu? Banyak Pak. Salah satunya yaitu bisa menghasilkan beberapa hormon. Kemudian ada yang menghasilkan vitamin D juga. Nah, ketika memang Bapak ini waktu pengajian kemarin sering mengkonsumsi jeroan ya, makanan favorit Bapak ya, dan Ibu juga sering membuat ya Bu. Nah, itu Pak salah satu penyebabnya, karena lemak yang Bapak konsumsi itu tidak terkontrol atau tidak sesuai dengan kebutuhan lemak dalam tubuh. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Jelas. Jelas ya. Selanjutnya, apa saja sih penyebab dari kolesterol itu? Ada beberapa penyebabnya. Makanan terlalu banyak lemak ini. Seperti yang saya contohkan tadi, Bapak sering mengkonsumsi jeroan. Kemudian ketika mengkonsumsi mentega yang berlebihan. Pokoknya sesuatu makanan yang mengandung lemak dan yang dikonsumsinya itu tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh. Itu bisa menyebabkan kolesterol Pak, Bu. Kemudian kurang aktivitas fisik. Biasanya kan Bapak padat ya, jadwal kerjanya, ibunya juga kerjanya juga padat, dagangnya Bu. Ada kurang aktivitas fisik juga di dalam rumah. Nah, kurang aktivitas fisik ini bisa menjadi salah satu penyebab dari kolesterol. Biasanya kalau udah makan nih, badan Ibu kadang langsung tidur. Nah, tidak boleh Pak. Jadi biasakan aktivitas seperti ini dilakukan setiap minggu sekali pada Bapak. Bisa nih keluarga Bapak dan Ibu melakukan jadwal atau membuat jadwal melakukan kegiatan fisik bersama keluarga. Luangkan waktu sejenak Pak, tidak apa-apa, 20 menit per hari itu sudah cukup. Kemudian umur dan kelamin. Biasanya ketika laki-laki sudah berumur 40 tahun ke atas, itu terserang kolesterolnya sangat mudah sekali. Dan untuk wanita biasanya itu ketika sudah menopause. Kalau menopause Pak? Nggak tahu.
Jadi menopause itu wanita sudah tidak subur Pak, jadi sudah tidak bisa menghasilkan anak. Biasanya terserang kolesterolnya itu lebih gampang. Tapi kalau untuk usia muda 40 tahun ke atas masih bisa Pak, masih bisa terserang kolesterol. Kadang kan orang kalau makan biasanya dengan lemak yang dibutuhkan tubuh, lama kelamaan lemak itu akan numpuk. Nah, bisa terdiagnosis juga kolesterol Pak. Kemudian berat badan berlebih Pak, Bu. Kemudian gejala dari kolesterol. Yang pertama itu sering pusing di bagian belakang kepala. Bapak sering tidak Pak? Sering banget. Kemudian tangan dan kaki terasa pegal dan kesemutan, dada terasa sesak, kemudian kaki dan pundak terasa pegal. Ketika Bapak dan Ibu merasakan ini semua, jangan dianggap remeh Pak. Untuk pengajian kemarin kan kata Bapak Ibu kalau misalkan sakit jangan obat apotek. Itu sebenarnya ya tidak apa-apa, akan baik karena kita sudah dekat. Kemudian pencegahannya ada beberapa hal yang bisa dicegah dari kolesterol ini. Baik, yang pertama itu pola makan dan konsumsi makanan yang rendah lemak. Saya tidak melarang bapak dan ibu untuk mengkonsumsi lemak, hanya saja yang penting terkontrol, tidak berlebihan misalnya. Kemudian menghindari rokok dan minuman alkohol. Tentunya kalau rokok dan alkohol sudah jelas sangat tidak baik ya untuk kesehatan. Bukan hanya meningkatkan kolesterol saja, artinya akan ada banyak penyakit yang menghampiri kita ketika sering melakukan minuman beralkohol, kemudian merokok. Lalu memperbanyak makanan yang banyak mengandung antioksidan, seperti sayuran, buah, sehat sekali pasti. Lalu lakukan olahraga secara teratur seperti yang saya jelaskan tadi. Usahakan keluarga Bapak dan Ibu melakukan jadwal untuk melakukan olahraga. Selanjutnya ada beberapa komplikasi yang akan terjadi ketika tubuh mengalami kolesterol. Ada tekanan darah tinggi, kemudian penyakit jantung kolesterol, stroke, kematian. Ketika kolesterol kan lemaknya banyak ya Pak, jadi itu sel darah atau aliran darah itu akan terganggu Pak, sehingga menyebabkan jantung itu susah untuk bergerak atau susah untuk memompa darah, sehingga bisa menyebabkan stroke. Nah, bagaimana Bapak Ibu sudah selesai? Bagaimana? Apa ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Sudah cukup. Mungkin ini untuk ke puskesmas itu Mbak, apakah bayar atau tidak? Untuk puskesmas sebenarnya tidak bayar Bu. Jadi ketika Bapak dan Ibu ingin melakukan konsultasi atau melakukan pemeriksaan, tidak apa-apa, datang ke puskesmas saja karena itu gratis. Jadi jangan malu-malu, jangan takut bayarannya besar, jangan takut dimarahin. Di sana pasti bisa. Iya, Bu. Gimana, sudah cukup jelas penjelasannya Pak? Cukup sudah. Nah Pak Bu, saya ada satu gerakan, ada satu senam. Jadi itu tuh bisa membuat tubuh menjadi sehat, aliran darah bisa lancar dan juga bisa mencegah asam urat dan kolesterol. Namanya itu senam ergonomik. Pernah dengar Pak Bu? Nah, senam ergonomik itu sangat mudah, hanya ada 5 gerakan. Dan saya harap ketika hari ini saya sudah mempraktekkannya kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu sudah mengikutinya, nanti bisa dipraktekkan ulang di lain hari. Bisa ya Pak? Bisa. Untuk tempatnya kira-kira di mana ya? Di luar? Tidak apa-apa? Teras aja. Boleh. Ayo Pak, nah, ke sana sekarang ya Pak Bu. Nah Pak Bu, senam ergonomik kan sudah saya katakan ada 5 gerakannya waktu di dalam. Kita lakukan gerakan pertama dulu. Bisa lebih geser dulu Pak. Ini. Nah, gerakan pertama itu kaki agak melebar, kemudian tangan disalin, lalu angkat tangan sampai ke atas dengan menarik nafas. Bisa dipahami? Saya contohkan dulu ya. Angkat sambil berlepas. Tahan dada nafasnya Pak Bu. Jadi perutnya dikecilkan, kemudian dadanya dibusungkan.
Bisa dipahami? Coba Bapak dan Ibu praktekkan. Kita mulai tangan di samping, kemudian kaki agak dilebarkan, tangan diangkat sambil menahan nafas. Menarik kepunyaan di dada ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Pelan-pelan Pak, Bu. Tahan dada. Hempaskan pelan-pelan. Kemudian gerakan kedua. Sebetulnya gerakan pertama itu tidak dihempaskan seperti itu, menyambung ke gerakan 2. Nah, untuk gerakan lanjut ke gerakan kedua, yaitu kita masih menyambung dengan gerakan pertama. Kita tarik nafas di dada sambil mengangkat. Kemudian hempaskan nafasnya itu sambil tangan bergerak ke pergelangan pergelangannya. Dipahami? Nah, coba dipraktekkan Pak, Bu. 1, 2, 3. Tarik nafas. Hembuskan pelan ke pergelangan kaki. Cukup. Itu gerakan kedua. Nah, selanjutnya gerakan ketiga Pak. Dengan duduk seperti ini, kemudian kakinya lihat saya ya Pak, seperti ini. Ya, paham? Selanjutnya tangan ada di paha. Tangan di paha. Ketika posisi seperti ini, kita menarik nafas, tahan dada juga, tarik nafas, tahan dada, lalu pusingkan badan ke depan sambil pandangan hadap ke depan. Tahan sampai sekuatnya Pak. Ketika dirasa sudah tidak kuat, buang. Bisa dipahami? Coba Bapak dan Ibu praktekkan. Duduk seperti ini, kemudian tarik nafas, tahan di dada, pusingkan ke depan Pak, Bu. Jika sudah dirasa tidak kuat, hembuskan perlahan. Selanjutnya gerakan keempat Pak, Bu. Posisinya masih sama seperti ini. Duduk, hanya saja kakinya di dalam. Kakinya lebih diangkat seperti ini. Sudah? Kalau tadi gerakan ketiga tangannya di sini, gerakan keempat tangannya di pergelangan kaki. Untuk langkahnya masih sama. Kita tarik nafas, tahan dada, busungkan, pandang ke depan, tahan secukupnya atau sekuatnya, buang. Bisa? Silakan dipraktekkan Pak. Tarik nafas, dengan cepat, tahan, pelan, kalau tidak kita kuat, buang, pelan. Untuk gerakan kelima, telapak kakinya seperti gerakan ketiga Pak, Bu. Jadi telapak kaki untuk menumpu badan. Bisa dipahami? Seperti ini. Ya. Kemudian tangannya seperti gerakan ketiga dan di sini. Tangannya itu diangkat ke depan, tarik. Lalu kita putar ke belakang. Tahan sampai semampunya. Jika sudah tidak mampu, buang. Bisa diulangi bagian depannya? Bisa. Jadi tangannya masih di sini, kemudian kita tarik nafas, ikuti saja Pak. Kita tarik nafas, tangan ke depan, putarkan ke belakang. Sudah dipahami? Kita mulai bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tarik nafas, tangan ke depan, kemudian ke belakang. Jika dirasa sudah tidak mampu, buang pelan. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah paham ya untuk gerakan senam ergonomik. Semoga bisa digerakkan di lain hari. Saran saya setiap minggunya bisa dijadwalkan untuk melakukan senam bersama. Bisa dipahami toh Bu? Bisa.
Alhamdulillah Pak Bu untuk edukasinya atau penyuluhannya dan juga contoh senam yang saya sudah katakan sudah selesai. Untuk mengakhiri ini sekali lagi apakah ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Sudah cukup. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak Ibu atas kerjasamanya. Kemudian saya sehat kepada Bapak, semoga cepat sembuh. Amin. Jangan lupa dikontrol Pak pasukan makanan anaknya. Dikontrol ya Bu Bapaknya. Saya pamit pulang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari ke pulang ya Pak. Ya, hati-hati. Pulang dulu. Assalamualaikum. Salam.